Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk dapat berkumpul di sini. Kami dari CTP SMA Negeri Dalton Merangin angkatan 10 akan mengadakan sosialisasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada konsepnya, inti budaya positif itu ada 8, yaitu diantaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian yang kedua adalah posisi kontrol, dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Itu merupakan konsep dari inti budaya positif. Ya. Selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama yaitu dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dikatakan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita dalam paradigma baru itu adanya diferensiasi, yaitu bagaimana kita membawa pembelajaran itu berupa diferensiasi supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi katakan dengan diferensiasi itu variasi dari apa metode yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilustrasi guru yang mengontrol anak. Kemudian di sana katanya ilustrasi bahwa semua kekuatan positif negatif akan bermanfaat. Jadi dalam kita mengontrol anak di sini ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa trik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian mengubah paradigma siklus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada dalam tabel itu ada stimulus respon tentang dunia, yaitu diantaranya ada realitas kebutuhan kita bersama. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Nah, kemudian ada juga di sana sebelahnya ada teori kontrol tentang dunia. Yaitu diantaranya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada juga di sana ada perilaku buruk dilihat sebagai budaya, sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam teori kontrol tentang dunianya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Ya, disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Yang dikatakan dengan disiplin berarti kita ini bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan tadi. Jadi disiplin. Kemudian ada disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Apa yang dikatakan dengan reward? Berarti disiplinnya itu memang dasar dari anaknya. Tidak ada imbalan dari kita, dari harga dari kita tidak ada. Itu yang dikatakan dengan disiplin positif. Berarti memang sudah dasar dari anak itu sudah ada. Kita tinggal memberikan
motivasi saja buat mereka, tetapi tidak dalam berupa reward tersebut, atau dengan mengancam, kemudian dengan menghukum. Jadi disiplin positifnya itu memang tumbuh dari hati. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin positif tadi adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, ya, berpacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam kita membuat budaya positif di sini atau disiplin positif di sini berarti kita menginginkan anak itu lebih baik lagi di akan datangnya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berarti nilai kebajikan ini disepakati bersama. Nilai kebajikan di sini itu tidak dimasukkan ke dalam suku bangsa, kemudian agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi istilahnya itu sudah kita sepakati nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada anak tersebut. Nah, contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi yang antaranya adalah ada profil belajar Pancasila, kemudian ada Ibu Friendly Yours program PYP, kemudian ada keterampilan hidup life skill. Nah, kalau profil belajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang termasuk kepada nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau yang dalam PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan kompeten. Nah, itu yang terdapat dalam PYP-nya. Kemudian kalau dalam keterampilan hidup atau life skill yang dikatakan yaitu dapat percaya diri. Berarti anak itu memiliki percaya diri, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan itu ada 3, yaitu ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada PYP dan juga keterampilan hidup atau yang dikatakan dengan life skill. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi. Jadi ada kebutuhan dasar yang terdapat pada diri manusia. Adapun 5 kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup yaitu seperti kita membutuhkan makan, pakaian. Kemudian ada tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini termasuklah ada rasa diterima, kita merasa diperdulikan, kemudian kita bisa berbagi, kemudian kita bisa bekerja sama, kemudian bisa menjadi bagian dari kelompok lain. Itu termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri.
harga diri, kemudian ada keinginan untuk dianggap, yaitu memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu adanya mandiri, memiliki pilihan, yaitu mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini termasuklah kita bermain, kemudian humor, antusias, dan juga tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar itulah yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama tadi kita bertahan hidup, kemudian bisa menguasai, kemudian ada kasih sayang yang kita butuhkan, kebebasan yang kita butuhkan, kemudian ada kesenangan yang kita butuhkan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya dengar motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2, yaitu ada motivasi intrinsik pada diri manusia dan juga ada motivasi ekstrinsik yang ada pada manusia. Intrinsik berarti berasal dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar dari manusia itu sendiri. Salah satu contoh motivasinya yaitu yang dari luar atau yang dikatakan motivasi intrinsik, yaitu pada adanya hukuman, kemudian ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Kalau hukuman itu berupa tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian kalau konsekuensi bisa dia berupa terencana atau disepakati, dan kalau restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, itu dari saya. Untuk yang 5 posisi kontrol akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada Ibu Parika kami silakan. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat untuk mengikuti kegiatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai disiplin, budaya disiplin positif. Kemudian berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ini adalah 5 posisi kontrol dulu. Jadi Bapak Ibu, kita berbicara mengenai pendisiplinan, bahwa sebagai untuk kita mendisiplinkan murid itu, kita sebagai guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, salah satunya yaitu yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian teman, dan juga pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana penerapan posisi kontrol tadi? Nah, untuk yang pertama, misalnya nih ada kasus ya Bapak Ibu, di mana siswa atau murid itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi sebagai guru itu biasanya kita langsung menghukum ya, itu dinamakan dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, dimana misalnya kita untuk penghukumnya misalnya kita buat siswa itu hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu salah satu dari posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya Bapak Ibu, guru ini berceramah atau menunjukkan kekecewaan mendalam, di mana untuk kasus tadi murid tidak memakai atribut saat upacara. Biasanya kita sebagai guru pasti akan mengatakannya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu kalimat di mana posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Jadi murid itu seakan-akan kita buat merasa bersalah. Jadi dampaknya itu Bapak Ibu, murid itu akan merasa rendah diri, kemudian merasa gagal dan tidak berharga. Nah, berikutnya sebagai teman. Tadi kasusnya sama ya Bapak Ibu, di situ murid tidak memakai atribut. Nah, bagaimana posisi kontrol guru sebagai teman? Biasanya pada saat ini
sebagai teman, guru tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa itu melalui pendekatan persuasi. Nah, contohnya seperti apa kalimatnya? Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong dong bantu bapak ibu. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, lain kali aja, jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu merupakan salah satu kalimat untuk posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Biasanya untuk yang seperti ini, posisi yang seperti ini, yang sebagai teman ini, biasanya siswa itu akan tidak mandiri, artinya dia tergantung. Kemudian juga siswa tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Kemudian berikutnya, posisi berikutnya itu adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau itu yang bagaimana? Biasanya guru itu selalu mengawasi atau memantau siswanya. Kemudian kalimat yang biasanya ini Bapak Ibu yang kita pakai biasanya untuk memantau guru, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Atau bisa juga setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu adalah salah satu kalimat itu yang sebagai guru pemantau. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu untuk yang sebagai pemantau ini? Dampaknya pada siswa yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, di mana siswa itu hanya nantinya akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, yang terakhir, posisi yang terakhir ini adalah sebagai manajer, di mana posisi sebagai manajer ini guru biasanya berbuat sesuatu itu bersama-sama dengan siswa, atau juga guru bisa mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswanya agar dapat menemukan solusi sendiri. Nah, kalimatnya biasanya Bapak Ibu, kalau untuk kasus tadi kita sebagai guru, sebagai di sini posisinya manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalimat yang untuk guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, coba kita diskusi sebentar. Yang ini ada titik-titik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita mulai dari yang kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu masuknya kemana Bapak Ibu? Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut saya itu termasuk ke dalam guru sebagai pembuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah. Oke, nanti kita lihat Bapak Ibu ya jawaban benarnya. Kemudian yang kalimat ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi ada membuat rasa bersalah, pemantau, kemudian sebagai teman, kemudian ada sebagai manajer. Nah, yang ini kira-kira apa, Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bu Suci? Oke, baik. Yang untuk apa tadi Bu? Apa Rencanamu rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini lebih ke manajer. ke manajer ya? Oke, boleh. Berikutnya lagi, yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu biasanya seperti mana itu? Jika kita itu menggunakan emosi ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kira-kira masuk ke posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah teman? Apakah pemantau atau membuat rasa bersalah atau manajer? Iya, lebih cenderung ke membuat rasa bersalah. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Biasanya kemana Bapak Ibu? Kalau kamu tidak pernah mendapatkan nilai, berarti seolah-olah ini guru langsung menjudge-nya di situ ya.
langsung mengakibatnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini dia termasuk ke posisi yang kira-kira yang mana? Bukan ada bersalah menurut saya. Membuat rasa bersalah. Menurut saya karena apa? Karena di situ ada kita tidak pernah mendapatkan, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu loh Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi siswa, kalau menurut saya dia ketika kita menghadapi siswa kan kita selalu ngomong nih, kita harus biar anak ini gerak. Jadi kita ngomong, kamu tidak pernah mengerjakan tugas ibu. Coba dikerjakan tugas ibu. Istilahnya seperti itu. Kalau menurut saya ini, kalau untuk kalian tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas itu termasuk ke dalam posisi membuat rasa bersalah menurut saya. Sehingga siswa itu merasa, oh iya, aku tidak, aku belum mengerjakan tugas seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali jawaban Bu Ani dan juga jawaban Bapak Ibu yang lain. Sekarang kita lihat mengenai yang posisi kontrol yang sebenarnya. Boleh Bu Ani? Oke, yang pertama tadi, ayolah lakukan diri Bapak Ibu ya. Itu kita posisinya sebagai teman. Kemudian saya kecewa sekali dengan kamu itu sebagai penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu tadi kita terbalik ya Bapak Ibu. Tadi kita jawabannya membuat rasa bersalah. Dari situ pemantau. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, yaitu membuat rasa bersalah. Nah, inilah salah satu contoh dari 5 posisi kontrol. Kemudian untuk keyakinan kelas, bagaimana jika siswa melakukan kesalahan. Nah, bagaimana sikap seorang guru? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Bu Ani Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini saya lihat sudah pada lesu. Boleh saya kasih sebuah permainan dulu? Boleh ya? Nah, saya punya permainan nih Bapak Ibu. Nanti permainan ini akan dilakukan dengan menggunakan lagu potong bebek angsa. Tapi sebelum itu kita menggunakan gerakan. Saya ajarkan dulu gerakannya ya Bapak Ibu. Boleh mengikuti? Ya, kita coba ya. Kalau tadi sebelah sini, yang kedua sebelah sini. 1, 2, bisa? Balik lagi. Coba? Bisa kita coba? Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, kita coba. Kalau misalkan dengan menggunakan lagu potong bebek angsa, biar kita semangat dulu ya. Saya setel dulu lagunya. Berdiri dah Bu Ani. Boleh berdiri. Enaknya berdiri daripada duduk ya, biar semangat. Saya ini sebenarnya bukan bahasa Inggris ya. Are you ready? Oke, siap? Tunggu lagi iklan. Oke, Bapak Ibu siap? Tapi menggunakan lagu potong bebek angsa ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Oke,
Oke, kalau sudah happy kita lanjutkan ya materinya. Biasanya untuk membuat keyakinan pembentukan keyakinan kelas. Nah, gini dulu Bapak Ibu. Kita di sekolah itu pasti pernah menempuh permasalahan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami menawarkan ada pembentukan keyakinan kelas. Kita biasanya menggunakan peraturan kelas, oke? Ya, yang biasa kita gunakan adalah peraturan kelas. Nah, kita mencoba merubah seperti yang diberi penjelasan oleh rekan saya tadi. Ada posisi tadi ada perubahan paradigma baru. Yang kedua ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini saya berusaha untuk mengajak Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah dari keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, untuk yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dalam kita membuat keyakinan kelas tadi ada beberapa langkah yang perlu kita sepakati bersama. Terus selain daripada membuat keyakinan kelas tadi, kita juga dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, adapun segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk di segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Artinya apa? Tidak semua yang kita lakukan itu salah, Bapak Ibu. Bisa paham? Nah, langkah di menstabilkan identitas yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Terus yang keempat, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa seperti ini Bapak Ibu kalimatnya. Yang pertama, misalkan nih ada anak yang berbuat salah ya, kita bisa menanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus yang ketiga, bisa lagi kita menggunakan kalimat ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu, tergantung kasus yang akan kita hadapi Bapak Ibu. Terus ada yang keempat, kita bisa menggunakan kalimat ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next, berikutnya. Ada pun yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau untuk menanyakan keyakinan berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya untuk menanyakan keyakinan ini. Adapun kalimat yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, apa keyakinan kelas kita? Kan kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus, 4, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada peserta didik Bapak Ibu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kira-kira dari penjelasan rekan saya tadi, yang pertama, kedua, dan yang ketiga, Ibu Parika, Bu Siti dan saya, adakah Bapak Ibu yang masih merasa kurang jelas atau kurang paham? Jadi kami di sini menerima
pertanyaan sekiranya Bapak Ibu masih punya masalah yang mengganjal untuk diselesaikan baik terhadap siswa maupun terhadap sesama guru untuk kenyamanan sekolah. Kami persilahkan. Ya, Ibu Suci. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan memberikan satu pertanyaan kepada ibu-ibu di depan ini. Kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Itu yang menjadi satu pertanyaan untuk saya. Kenapa? Baik, terima kasih. Setelah pertanyaan dari Bu Suci, apa pertanyaan dulu ditampung atau langsung dijawab? Ditampung dulu, oke? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Ibu Susanti boleh? Boleh. Bu Susanti apa Bu Sugi dulu? Bu Sugi dulu ya? Boleh. Berarti kita tampung dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau bertanya mengenai bagaimana cara menunjukkan keyakinan kelas. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Bu Santi dulu. Oke, Bu Santi silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup merasa menarik dan terdidik ketika tadi ibu-ibu CGP di depan membahas tentang 5 posisi guru, dan tentunya sebagai seorang guru, terlebih sebagai wali kelas, hal-hal yang diceritakan di depan itu sangat relate dengan posisi kita sehari-hari. Yang ingin saya tanyakan, terkadang kita menghadapi beberapa karakter siswa atau peserta didik yang berbeda-beda, dan terkadang mungkin secara tidak sadar kita sudah menerapkan atau memposisikan diri kita sebagai 5 posisi kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kadang kita menyesuaikan posisi terbaik kita dari kelima posisi itu yang disesuaikan dengan karakter anak. Perbedaan karakter anak itu kira-kira cara terbaik apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa, posisi kita itu tepat dan kita bisa memberikan perubahan yang baik terhadap siswa kita. Oke, terima kasih Bu Santi atas pertanyaan. Ada lagi? Langsung aja. Gimana Bu It? Jadi pertanyaan atau next? Bu Ibu Brenda boleh? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dengan pertanyaan Bu Santi. Di sini tadi kan guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada sebagai penghukum, pemantau, kemudian manajer, teman, dan membuat rasa bersalah. Nah, yang mana kelima ini terkadang memang sering kita terapkan di kelas, tapi yang ingin saya tanyakan, dari 5 posisi ini, kira-kira mana yang paling bagus untuk kita terapkan kepada peserta didik kita? Terima kasih. Oke Bu It, terima kasih. Berarti dari kelima posisi kontrol, hampir mirip ya pertanyaan Bu Santi sama pertanyaan Ibu Mainah, yang mana tadi Bu Santi menanyakan kalau menghadapi karakter siswa kita menggunakan posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita pergunakan. Kalau untuk Bu It, dari kelima posisi kontrol ini sebagai seorang guru yang paling bagus posisi yang mana? Ya, terima kasih Ibu. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Jawab pertanyaan Bu Santi mungkin. Untuk pertanyaan kenapa kita harus menerapkan budaya positif, ya, itu pertanyaan pertama ya dari Ibu Suci. Oke, silakan Bu Siti yang ingin menjawab. Baik, saya akan coba untuk menjelaskan. Tadi kita tahu bahwa budaya positif merupakan nilai keyakinan universal yang terdapat pada yang bisa kita terapkan di sekolah, yang harus kita terapkan di sekolah. Berarti dalam budaya positif adalah bagaimana anak itu terbiasa untuk melakukan hal yang positif. Ya, kita membiasakan anak untuk melakukan hal yang positif
Seperti kita biasakan dia untuk bersalam-salaman. Pada saat datang, kita membudayakan dia untuk bersalaman. Jadi yang kita terapkan di sini, jadi tadi Bu Suci mengatakan bahwa kenapa kita harus menggunakan budaya positif di sekolah. Itu tadi karena dalam budaya positif itu terdapat nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan kepada anak yang akan menumbuhkan karakter anak itu sendiri. Jadi dengan kita menyampaikan atau menerapkan budaya positif, di sana kita sudah tahu bisa menumbuhkan karakter anak. Bagaimana dia bisa terbiasa dengan apa yang ada di sekolah kita. Pokoknya tadi kita biasakan untuk yasinan setiap hari Jumat. Jadi anaknya sudah terbiasa. Kenapa? Sudah ada budaya positif kita tadi untuk yasinan setiap Jumat. Kemudian kita membiasakan lagi adanya kita menyalami setiap tamu yang datang. Itu budaya yang kita berikan kepada anak. Budaya positif yang kita terapkan kepada anak. Nah, anak akan terbiasa. Nah, disitulah tumbuhnya karakter anak tadi. Karakter yang baik atau karakter yang positif terhadap diri anak tersebut. Nah, disitulah mengapa kita menerapkan budaya positif di sekolah. Agar apa? Tumbuhnya karakter, nilai-nilai yang baik terhadap anak itu sendiri. Gitu. Baiklah, itu tadi jawaban dari Bu Siti. Bagaimana Bu Suci? Sudah pas, masih ada yang mau ditanyakan lagi atau ditambahkan, dikurangi? Sudah nantikan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya tentang saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Suki yang menanyakan bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas tadi kan. Intinya kalau kita mewujudkan keyakinan kelas itu menurut saya, karena saya baru juga menerapkan kemarin di semester ini Bapak Ibu, yang pertama itu kita harus menanyakan apa ya pendapat peserta didik itu dulu. Nah, yang pertama kita menanyakan pendapat peserta didik itu mereka ingin sekolah itu seperti apa, kelas itu seperti apa, sehingga bobot mereka betah terhadap kelas yang ada atau pembelajaran yang kita berikan. Nah itu Ibu, langkah yang pertama. Yang kedua, dari pendapat siswa tadi kita mengubah ke dalam keyakinan positif. Contohnya ya Bu, menjaga kebersihan, nilai positifnya apa gitu kan? Saling menghargai, boleh. Kalau menjaga kebersihan berarti kita menginginkan sekolah yang bersih gitu. Kalau misalkan saling menghargai sesama guru, artinya nilai positifnya apa? Menghargai pendapat, gitu seperti itu. Tidak datang terlambat, kita rubah ke dalam bentuk disiplin seperti itu. Bisa pahami terus langkah berikutnya? Langkah berikutnya dari tadi sudah kelas, kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas itu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana saja yang bisa kita pakai, gitu. Contoh. Apa tadi salah satunya tadi disiplin, terus bertanggung jawab, apalagi pokoknya nilai-nilai yang bahasanya itu tidak terlalu panjang tapi maknanya sesuai dengan kelas yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya setelah kita menyepakati itu tadi, kita menandatangani kontrak bersama dengan siswa. Jadi kita membuat kesepakatan, Ibu. Kesepakatan, arti kata membuat kesepakatan ini percuma kalau kita membuat keyakinan, tapi yang menyepakati cuma sebelah pihak atau gurunya saja. Kita butuh kesepakatan bersama. Dan hasil dari kesepakatan itu tadi kita tempel di kelas kita sebagai perwujudan dari keyakinan kelas kita. Terima kasih. Bagaimana Bu Sugi? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus jawab ya pertanyaan Bu Santi dan Bu Maina tadi karena topiknya sama. Jadi kami minta kepada rekan kami Bu Parkayesi untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Super sekali pertanyaan tadi dari Ibu Susanti dengan Bu Maina. Pertanyaan tadi, Bu,
bagaimana seharusnya kita sebagai guru ya memperlakukan siswa dengan 5 posisi kontrol tadi. Itu pertanyaan dari Bu Santi. Kemudian pertanyaan Bu Iin, apa yang kita sebagai guru itu posisi kontrol mana yang harus kita pilih itu yang lebih tepatnya. Baik Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan murid itu sangat dilema sekali. Biasanya yang sering kita lakukan itu adalah posisi kontrol pemukul atau pembuat rasa bersalah. Nah, kita sebagai guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa untuk siswa itu atau murid itu mempunyai suatu keunikan sendiri. Nah, kita sebagai guru bagaimana agar siswa tadi bisa merasa nyaman, aman itu di sekolah. Nah, jadi bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi. Nah, itu salah satu petunjuknya ya. Nah, posisi kontrol mana yang harus kita pilih? Nah, posisi kontrol yang harus kita pilih dari yang itu lebihnya ke manajer. Di mana posisi kontrol sebagai manajer itu adalah kita sebagai guru di mana itu berbuat sesuatu itu bersama dengan siswa dan kemudian mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tetapi di sini kita sebagai guru di situ menuntun ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan siswa atau murid yang sudah atau sering melakukan kesalahan yang berkali-kali atau yang kesalahan yang sama? Nah, hal yang kita lakukan adalah kita bisa menerapkan di situ restitusi. Restitusi ini bukan hukuman, ya, tetapi restitusi itu dia mengajak siswa untuk bersama-sama. Nah, bagaimana tindakan untuk restitusi? Kita bisa menerapkan itu dengan cara segitiga restitusi. Boleh di slide-nya Bu Siti untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana Bapak Ibu? Ini sangat bagus sekali kita terapkan kepada murid kita sendiri, di mana prosesnya yang pertama itu kita adalah menstabilkan identitas di sini. Pertanyaannya apa menstabilkan identitas? Di situ kita tidak langsung menghukum, tetapi kita menanyakan dulu. Kita memberikan prinsip bahwa suatu kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nah, kalimatnya di sini bisa Bapak Ibu pakai misal berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah salah satu langkahnya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita juga bisa tindakan berikutnya adalah validasi tadi. Validasi di sini kita berupaya untuk memenuhi apa kebutuhan yang kurang. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siti tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita berupaya mendekatkan diri apa kebutuhan dari murid itu sehingga dia melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian tindakan berikutnya adalah baru kita menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi Bapak Ibu untuk menerangkan keyakinan itu bisa kita lakukan. Jadi keyakinan itu adalah suatu kesepakatan bersama dan sama-sama nanti murid itu bertanggung jawab untuk ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi murid itu bertanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah disepakati atau diyakini bersama-sama. Nah, tetapi ini tidak bersifat memaksa. Ini adalah bersifat tadi itu secara dari murid itu sendiri. Nah, demikian penjelasannya. Baik, bagaimana Bu Santi untuk tadi bahwasanya untuk menentukan keyakinan posisi yang mana tadi yang bagusnya sebagai seorang guru tadi sudah dijelaskan sama Bu Parika. Bagaimana Bu dan Bu Santi? Ada lagi yang mau bertanya Ibu-ibu? Bapak-bapak, sudah cukup? Sudah cukup kira-kira? Kalau sudah cukup, oke. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadir di acara kami hari ini. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ujian semester, kemudian sudah
sudah fresh ya, otak kita sudah fresh, sudah senang. Karena tadi sudah liburan ya. Oke, untuk masuk kepada ajaran baru, berarti banyak hal yang baru yang kita temukan ya. Kan kita dapat kelas baru, tentu kita punya akan menginginkan suatu kelas yang baru pula lagi, yang suasana yang lebih baru lagi. Nah, menurut kamu menginginkan kelas kita ini seperti apa untuk pembelajaran sendiri? Oke, Novi, untuk apa, Novi? Menjadi kelas yang bersih, nggak ribut di rumah jam pelajaran. Bersih, tidak ribut dalam pelajaran. Oke, yang lainnya? Oh, maunya disiplin, ya. Oh, berarti minimalnya kita bisa nyaman ya. Maksudnya disiplin, tidak tepat waktu masuk, istilahnya itu dalam segi apapun ya, berpakaian dengan rapi, gitu ya. Nah, yang lainnya, ada lagi tidak? Ya, yang cowok ini biasanya ini ada keinginannya kan, untuk kelas itu coba aja bisa apa? Maunya apa? Kamu maunya seperti apa kelas kita? Ya, ya, Dede, mau mas seperti apa kelas kita? Nyaman ya, yang penting kelas kita nyaman, kemudian disiplin dan rapi dan juga bersih. Oke, nah sekarang mungkin dalam benak-benak kalian, dalam pikiran kalian itu ada yang ingin kalian curahkan untuk keyakinan kelas kita, yaitu kita ingin kelas kita itu seperti apa. Nah, sekarang ibu punya sticky note, boleh kalian catat di sticky note ini apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Gunakan yang mana bisa saja ya. Oke, boleh kamu curahkan mau dua apa? Dua boleh. Kalau mau apa? Satu juga boleh. Silakan. Ini nanti kita tempelkan di depan itu untuk merupakan keyakinan kelas kita untuk selama kita melakukan proses pembelajaran untuk 1 tahun yang akan 1 semester yang akan datang, supaya kelas kita lebih aman dan lebih nyaman lagi dan kalian bisa betah di kelasnya. Oke, silakan kalian tulis. Untuk ditempelkan ke depan sini keyakinan kelas kalian, silakan di sini. Nanti hasilnya nanti kita kasih ke kalian. Apa apa ya tempel? Boleh. Rapi sayang. Ini nanti kita bantu. Lihat. Wale, keluar saja. Iya, Bu. Aku pas berhenti wale. Wale, Bu. Wale ini loh. Sini loh, jauh. Mas, aku pakai otak, Mas. Enggak masuk nih, Bu. Nah, sini. Sini, jangan di situ. Kayak mau apa aja. Kembali tuh, Bu. Enggak bisa nempel, Bu. Wale. Oh. Nah, ini kayak buku. Wale itu wale. Bisa sendiri jadi. Bu. Ya, nih, ini adalah keinginan kalian, ya, untuk kelas kita. Saya lihat ya di sini ada yang ingin memiliki kelas yang disiplin waktu, kemudian pakaian, dan ingin melihat teman-teman yang saling menghormati guru dan temannya. Kemudian di sini juga ingin memiliki kelas yang damai
dan bully. Kemudian saya ingin katanya kelas kita ke depannya menjadi bersih dan nyaman. Kemudian di sini ada lagi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan, berarti sama apa ya? Kemudian ingin kelasnya disiplin. Kemudian saya ingin kelas kita memiliki attitude selayaknya sebagai pelajar, ya sama. Ingin kelas yang nyaman dan bersih. Kemudian ingin semangat, menginginkan ruangan yang bersih, disiplin. Kemudian menginginkan kedepannya adanya tidak ada yang bolos. Nah, kemudian kedepannya kelas yang bagus, tertib. Kemudian belajar tidak ribut. Kemudian ingin kelas yang bersih dan damai, ya. Kemudian ingin kelas yang selalu disiplin dan menjalankan semua kegiatan yang kita sudah ditetapkan. Kemudian ingin kedepannya kami selalu menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab, ya. Kemudian ingin kelas yang bersih. Nah, ini semuanya yang kalian inginkan untuk kelas. Wah, semuanya bagus-bagus, ya. Yang untuk kelas. Nah, coba yang pertama, apa kesepakatan kelas kita di sini? Apa yang kita inginkan? Nah, di sini ada kebersihan. Nah, kalau dalam sini katanya di sini untuk menjaga disiplin waktu. Berarti apa di sini? Datang tepat waktu. Ya, pertama, datang tepat waktu. Iya, tepat waktu. Kemudian di sini ada ingin kelas yang nyaman dan bersih. Berarti apa? Menjaga kebersihan dan keamanan. Apa di situ bisa menjaga 5K? Kebersihan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Ya, berarti 5K ya, ingin kelas yang punya attitude. Berarti apa? Sopan santun, saling menghargai. Ya, berarti sini saling menghargai dan menghormati, ya. Kemudian yang keempat apa tadi? Berkata sopan. Kemudian di sini ada bully. Berarti apa? Stop bullying. Stop bullying. Ya. Stop bullying. Berarti ada 5 dari kesepakatan. Berarti ini ya 5 ini kesepakatan kelasnya. Nah, coba kita baca sama-sama untuk kesepakatan kelas supaya apa? Teringat di otak kita. Ya, kalau teringat dan nanti kita buat bentuk kesepakatan kita tempel di dinding. Paham? Oke, coba. Yang pertama apa? Kedua? Tiga? Saling menghargai dan menghormati. 4? Lima? Stop bullying. Iya. Nah, itu adalah keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Semoga kedepannya sekolah kelas kita akan menjadi lebih aman dan saling menghormati satu sama lain dan tetap disiplin. Oke? Paham ya? Berarti kita udah sepakat semuanya itu ya? Sepakat. Berarti sama-sama kita penuhi dan kita bertanggung jawab atas yang telah kita sepakati. Oke? Terima kasih atas keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi. Oke, baik. Dipanggil dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.